Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara. Hari ini Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Merupakan hari Minggu biasa yang ke-30. Tema renungan kita pada malam hari ini, iman yang bergerak. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang Katolik, sebut saja namanya Maria. Ia selalu merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Meskipun rajin beribadah, aktif di komunitas parokinya, ia seringkali merasa gelisah dan khawatir akan masa depannya. Pekerjaannya terasa membosankan, dan hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya juga terasa hambar. Merasa hidupnya kurang bermakna. Akhirnya, Maria memutuskan untuk mengubah hidupnya setelah mendapat inspirasi dari retret rohani. Dengan iman sebagai pendorong, ia akhirnya aktif membantu sesama dan memulai bisnis kecil-kecilan. Hasilnya, ia tidak hanya menemukan kebahagiaan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal kisah Maria ini senada dengan bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama. Melalui bacaan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali akan kisah Bartimius, si buta di pinggir jalan Yeriko. Kisah ini adalah sebuah gambaran yang sangat kuat tentang iman yang bekerja. Dalam keterbatasannya, Bartimius tidak menyerah pada keadaan. Ia dengan berani berseru kepada Yesus, meski dihalangi oleh banyak orang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya Yesus mengabulkan permintaan Bartimius dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang dapat kita renungkan dari bacaan ini. Yang pertama, iman bukanlah sekedar keyakinan, tetapi juga tindakan. Bartimius tidak hanya percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, tetapi ia juga bertindak dengan berseru sekuat tenaga. Seandainya Bartimius tidak berseru sekuat tenaga, Yesus tidak akan pernah mendengar dan kesembuhan tidak pernah akan ia terima. Dan yang kedua, Yesus selalu mendengar seruan kita. Meskipun terhalang oleh banyak orang, Yesus tetap mendengar seruan Bartimius. Ia menunjukkan bahwa kita tidak pernah sendirian dan selalu didengar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan reflektif bagi kita saat ini, adakah hambatan yang menghadang kita untuk mendekat kepada Tuhan? Apakah itu ketakutan? Apakah itu keraguan? Apakah itu pekerjaan kita sehari-hari? Apakah juga lingkungan sekitar kita? Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita juga memiliki sikap yang sama seperti Bartimius. Kita juga harus berani berseru kepada Tuhan, mengungkapkan kebutuhan dan keinginan kita, dan percaya kepadanya. Setelah kita berdoa, setelah kita bertindak, maka serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan percayalah,
Ia akan senantiasa menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kisah Bartimius dan Maria tadi mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati adalah iman yang bekerja. Iman yang menghasilkan perubahan di dalam hidup kita. Iman yang sejati pasti akan membawa perubahan positif di dalam hidup kita. Iman yang sejati pasti akan berdampak atau bermakna bagi kehidupan kita dan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menyadari hidup kita. Seberapa besarkah kita sudah berubah? Seberapa bermaknakah hidup kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Berkah dalam.